Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Nur Fatima. Di sini saya akan mempresentasikan ulang fikih jinayah turut serta langsung atau tidak langsung. Istilah jinayah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum, yakni membahas tentang tindakan-tindakan pidana yang dianggap melanggar ketentuan syariat serta konsekuensi atau hukuman yang harus diberikan kepada pelaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, pengertian dari turut serta langsung dan tidak langsung yaitu konsep turut serta langsung dan tidak langsung mengacu pada tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Nah, misalnya sebagai pembeda untuk pelaku utama dan pihak lain yang berperan sebagai pembantu dan pendukung. Nah, turut serta langsung itu seseorang secara aktif dan langsung terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana. Contohnya seperti pencurian dan pembunuhan. Nah, yang kedua itu turut serta yang tidak langsung, yakni di mana seseorang yang tidak langsung itu bertindak secara fisik tetapi menjadi pendukung ataupun yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Contohnya di sini pembunuhan berencana. Dalam fikih jinayah, pelaku serta langsung dianggap memiliki tanggung jawab penuh dan biasanya dikenakan hukuman yang sesuai dengan kategori pidana. Sedangkan pelaku serta tidak langsung dalam pidana biasanya dikenakan hukuman takzir atau hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama. Bentuk-bentuk keterlibatan turut serta tidak langsung. Nah, yang pertama, pelaku tidak langsung lebih berat daripada yang langsung, seperti kesaksian palsu. Yang kedua, pelaku langsung lebih kuat daripada yang tidak langsung, seperti menjatuhkan orang ke jurang. Yang ketiga, kedua perbuatan pelaku seimbang, seperti memaksa membunuh. Dalam Islam, hukuman hanya dijatuhkan pada pelaku langsung, bukan pada yang turut serta tidak langsung. Bentuk-bentuk keterlibatan turut serta langsung. Nah, pelaku utama, individu yang langsung melakukan tindak kriminal tanpa perantara. Eksekutor dalam pembunuhan, orang yang secara langsung melakukan pembunuhan melalui tindakan fisik seperti menembak atau menusuk korban. Perusak atau penghancur, nah, individu yang secara langsung melakukan atau menghancurkan properti milik orang lain. Penculikan, orang yang secara langsung membawa atau menahan korban tanpa izin, misalnya menculik seseorang dari rumahnya. Nah, cara menentukan tanggung jawab bagi pelaku yang langsung dan tidak langsung itu bagaimana? Nah, penentuan tanggung jawab bagi pelaku tindak kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menilai tingkat keterlibatan, niat, dan dampak tindak setiap pelaku dalam suatu tindak pidana. Penjelasan tentang penentuan tanggung jawab bagi masing-masing pelaku. Nah, kalau misalnya yang pertama itu ada tanggung jawab pelaku yang langsung ya. Individu yang secara aktif dan fisik terlibat dalam tindak kejahatan. Tanggung jawab pelaku langsung itu diatur oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada niatnya dalam melakukan tindakan kriminal. Terus selanjutnya ada tindakan fisik yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku utama. Nah, yang ketiga, kualitas kejahatan seperti dalam kasus pembunuhan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atau kias. Dan yang terakhir itu ada kategori pidana, yakni mendapatkan hukuman hudud untuk kejahatan tertentu. Terus yang kedua itu ada tanggung jawab pelaku tidak langsung. Nah, individu yang berperan dalam suatu tindak pidana tetapi tidak terlibat langsung dalam tindakan kriminal. Tanggung jawab pelaku langsung diatur oleh beberapa faktor. Yang A itu ada peran dalam kejahatan, misalnya menjadi penghasut atau perencana tindak kejahatan tersebut ya, atau dia sebagai dalang ya di belakang kejahatan tersebut. Terus yang B, niat untuk mendukung suatu kejahatan. Yang C, tipe dan tingkat tindakan, yakni pelaku tidak langsung mendapatkan hukuman takzir. Yang D, penerapan hukum, yakni hakim akan mempertimbangkan konteks dan dampak dari keterlibatan tersebut.
Jadi kesimpulannya, dari keterlibatan langsung yaitu pelaku turut serta langsung adalah individu yang secara aktif dan fisik terlibat dalam tindak pidana. Mereka memiliki tanggung jawab penuh dan dapat dikenakan hukuman yang berat, seperti hukuman hudud atau kisos, tergantung kepada jenis kejahatan yang mereka lakukan ya. Bentuk keterlibatan langsung meliputi pelaku utama, eksekutor dalam pembunuhan, perusak, dan penculik. Nah, terus selanjutnya ada keterlibatan yang tidak langsung. Pelaku turut serta tidak langsung adalah individu yang berperan dalam mendukung atau memfasilitasi tindak pidana tanpa terlibat secara fisik. Nah, mereka masih dapat dikenakan hukuman, tetapi biasanya lebih ringan ya, dibandingkan pelaku langsung. Bentuk keterlibatan tidak langsung mencakup perencana, pengawas, pemberi informasi, fasilitator, dan penghasut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.